Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ikhlasal mukinin wa murafaqatal abrar wastihqaqa haqaiqal imani wal ghanimata min kulli khairin wassalamata min kulli ithmin wa wujuba rahmatik wa azaima maghfiratik innaka ya maulana sami'ud du'a. Alhamdulillah thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, daras atau pembelajaran kita membaca kitab yang berjudul Kaifa Tutskinu An-Nahwa. Bagaimana cara kita untuk menguasai mutskin dalam ilmu nahwu. Ya, di mana kitab ini adalah kitab yang cukup sistematis pembelajarannya karena dilengkapi dengan tabel, bagan, sehingga memudahkan kita insya Allah dalam memahami terkait penerapan ilmu nahwu berupa i'rab. Ya, karena di sini kita lihat at-tatbiqu minal Qur'anil Karim wa sunnati an-nabawiyyati. Tatbik implementasinya ini dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Iskandar hafizallah ta'ala. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kemarin kita berakhir membahas pembahasan pertama, ya, membahas pembahasan pertama, yang dimana di awal kita telah belajar dan mengenal tentunya tanda-tanda i'rab, ya, tanda-tanda i'rab. Dari mulai pembagian i'rab yang 4, rafa, nasab, jer, dan jazm. Ya, masing-masing dari keempat pembagian i'rab memiliki tanda. Nah, tanda sendiri itu setiap dari mereka ada tanda asal disebut dengan asliyah dan ada tanda fara' cabang disebut dengan apa? Far'iyah. Untuk rafa tanda asalnya dhammah, ya, dan tanda fara'nya ada 3, alif, waw, dan tetapnya nun. Ya, keempat tanda rafa ini berada pada tempat-tempatnya tersendiri. Begitu juga nasab yang tanda asalnya fathah, tanda fara'nya alif, ya, penghilangan nun, kemudian kasroh, masing-masing memiliki tempatnya tersendiri nanti dari kelima tanda i'rab nasab tadi. Yang jer juga tanda asalnya kasroh, nah tanda cabangnya apa? Ya dan fathah. Berarti tanda i'rab jer ada berapa? 3, masing-masing memiliki tempatnya tersendiri. Dan jazm ini dikhususkan untuk apa? Fi'il, ya, memiliki tanda asal yaitu sukun dan tanda fara'nya 2. Ya, hadzaf yaitu penghilangan huruf ilat dan hadzaf penghilangan nun, sama memiliki tempatnya tersendiri. Dan di awal-awal juga kita telah belajar tentang apa namanya? Kedudukan-kedudukan kata berdasarkan i'rabnya masing-masing. Maka kita akan dapati nanti bagaimana cara mengi'rab isim mufrad, ya kan? Bagaimana cara mengi'rab isim musanna, isim yang menunjukkan atas 2 laki-laki maupun 2 perempuan, ya. Dengan syarat apa? Antakuna az-ziyadah qabilatan lil hadzfi. Tambahannya itu bisa memungkinkan untuk dibuang. Nah, ya, itu musanna. Kemudian bagaimana cara mengi'rab jamak mudzakkar salim? Ya, nah itu adalah isim-isim yang menunjukkan atas lebih banyaknya dari 2 laki-laki. Nah, dengan tambahan waw dan nun ketika rofa, dengan tambahan ya dan nun ketika nasab dan jer, dengan syarat sama antakuna az-ziyadah qabilatan lil hadzfi. Tambahannya itu bisa memungkinkan untuk dibuang. Kemudian ada bahasan mulhaq, baik nanti yang tadi itu musanna, ada juga mulhaq bil musanna, nanti ada juga mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim dan jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim adalah isim yang dibentuk dari apa? Isim mufrad muannas, ya. Nanti juga
ada yang diikutkan i'rabnya seperti jamak muannats salim, dan kata-kata tersebut sudah kita dapati tentunya seperti kalimat apa? Seperti kata ulat, ya, kata ulat. Dan contoh di ayat surah At-Tolak ayat 6 kemarin, ya kan, contohnya wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadu'na hamlahun, ya kan. Nah, bagaimana cara mengi'rab ulat di situ, ulat, ya? Maka ulat sebagai khobarnya kah? Khobarnya kana. Nah, kemudian ada jamak taksir. Nah, dari konsep jamak taksir yang kita pelajari dari buku ini, kita pun mengetahui terkait sebab penamaan, kenapa dinamakan jamak taksir. Baik. Nah, sekarang kita latihan dari pembahasan pertama. Tentunya kata yang dihadirkan di sini tidak lepas dari apa? Isim mufrad, musanna, kemudian jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Begitu ya, teman-teman semua. Baik. Nah, coba jangan lihat ke buku ya jawabannya gitu. Coba kita maksimalkan kemampuan kita dari apa yang telah kita pelajari. Kalau memang dari ikhtiar usaha kita untuk menjawabnya udah mentok gitu ya, nah ya mau gimana lagi ya, lihat buku jawabannya sudah ada gitu. Nah, baik, di sini ada ayat 24 surah Al-Ahzab teman-teman semua. Nah, siapa yang mau baca ini? Baca. Yang pertama, kemudian di i'rab ya, sebagaimana perintahnya itu a'rib ma tahtahu khattun, ya, a'rib, kata kerja perintah, fi'il amr, i'rablah, identifikasikanlah, analisislah apa yang di bawahnya itu ada apa? Khat, garis. Nah, yang pertama kan kata yang ada garisnya itu adalah kata lafdzul jalalah Allah, as-sadiqin, kemudian bisidqihim, kemudian al-munafikin. Bagaimana ini? Ya, mengi'rabnya sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari. Naam, tafadhal. Muhammad Ilham Rizaldi. Baik. Tafadhal, silakan. Nah, Ustaz. Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufradun. Baik, naam. Boleh seperti itu. Nah, hanya saja ada suatu keistimewaan yang sangat luar biasa dari lafal Allah yang harus disebutkan di awal. Nah, walaupun juga ada perselisihan ini terkait penyebutannya, ya, bukan perselisihan disebutkan atau tidaknya, tapi dari penyebutannya. Nah, ada yang menyebutnya dengan sebutan lafzul jalalah, ada yang menyebutnya dengan sebutan ismul jalalah. Begitu. Anda lupa alasannya. Kemarin teman, bukan kemarin sih, ya, dahulu teman Ana yang sedang magister di Al-Azhar Kairo itu menjelaskan kenapa disebut dengan ismul jalalah, kenapa tidak lafzul jalalah. Kemudian ada yang memilih pendapat lafzul jalalah, kenapa disebut lafzul jalalah bukan ismul jalalah. Nah, ya, barangkali nanti jikalau teman-teman ada yang mendapatkan bisa berbagi faidah nantinya. Baik. Nah, kalau di buku kita lihat Syekh Ahmad Iskandar memilih sebutan lafzul jalalah, lafaz, pakainya lafaz, bukan ismun, bukan isim. Begitu. Ya. Al-jalalah itu apa? Al-jalalah, jadil. Nah, ini luar biasa, bentuk sighah mubalaghah yang memang maknanya paling mulia, gitu ya. Kalau kita lihat nama yang paling ma'rifat ya nama Allah, maka disebut dengan a'raful ma'arif. Ya, makrifat yang paling makrifat adalah lafal Allah. Nah, kita sebutkan dulu lafzul jalalah atau ismul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Nah, li'annahu ismun mufradun. Gitu. Baik. Fadal, istamir. Lanjutkan, masih antum ini. Shadiqin. Sebentar dulu. Allahu tadi antum katakan sebagai fa'il. Fa'il berarti subjek. Ya, nah pelaku dia. Maka dia bersanding dengan kata kerja di sini fa'il tuh. Mana kata kerjanya? Mana fi'ilnya?
Yajzi, Ustaz. Sahih. Nah, ya. Fiilnya adalah yajzi. Apa artinya yajzi? Membalas. Balas, betul ya. Nah, silakan lanjut. As-sadiqina. As-sadiqina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'anahu jam'u mudzakkarin salimin. Nah, sahih. Nah, kita lihat di situ, dia suatu kata isim ya, ada alif lam tuh. Nah, alif lam tanda isim. Isim dia. Tapi dia diakhiri ya sama nun. Kira-kira kata apa yang udah kita pelajari diakhiri ya dan nun? Ya jamak muzakkar salim. Tapi pertanyaan lagi sekarang. Ya, dalam keadaan apa kalau jamak muzakkar salim diakhiri ya dan nun? Oh, nasab. Berarti kita hafal harus nih kedudukan-kedudukan yang i'rabnya nasab apa ya? Wah, coba kita masukkan dulu hal. Coba belum dipelajari. Oh, maf'ul bih. Nah, iya, objek di situ. Karena sebelumnya sudah lengkap di situ. Ada kata kerja, ada pelaku, fi'il dan fa'il. Sahih as-sadiqina. Oke, lanjut. Bisidqihim. Bisidqihim. Bi harfu jarrin uh, harfu jarrin mabniyun. Nah, itu kalau kemarin kami udah sampaikan, kalau kita ingin mengi'rab huruf jar ba, ya bi di situ, jangan katakan bi. Contoh juga lam, jangan katakan li, la gitu, enggak. Katakan apa? Al-ba'u. Sebutkan hurufnya. Al-ba'u. Gitu ya. Al-ba'u harfu jarrin. Nah, mabniun alal kasrih. Boleh kalau mau lengkap seperti itu. Kan yang namanya huruf apa? Sebetulnya belum dibahas ya, belum terbahas di buku I'rab ini. Nah, ya, jadi yang namanya huruf itu nanti mabni. Gitu ya. Nah, mabniun alal kasri. Sudah. Sidqihim. Sidqi. Nah, sidqi. Apa? Sidqi uh, ismun majrurun Boleh. Nah, sahih. Terus. uh, wa alamatu jarrihi Hmm. uh, Harokat. al-kasroh Iya betul. Al-kasratu. li'annahu ismun mufradun. Sahih. Li'annahu ismun mufradun. Kita jelaskan nih isim mufrad ketika jar ya kasroh tandanya. Satu lagi. Wahwamu. Wa huwa mudhafun. Ya sahih. Nah, kenapa? Karena ada him di situ domir yang nempel. Jadi mudhaf ilaih. Gimana nih mengi'rab him? Ya. Nah, sebetulnya kita tidak mesti mengi'rab karena memang kita belum pelajari. Tapi nggak apa-apa. Him, nah ya, hum di situ. Kita i'rab dia sebagai apa? Domirun muttasilun. Ya kan? Domirun muttasilun. Mabniyun fi mahalli jarrin. Hum. Ya. Atau kalau mau dipisah lagi, al-ha'u itu yang disebut dengan domirnya. Ya. Nah, kalau di sini nanti mabniun alal kasri. Karena mimnya nanti di situ, yang sukun itu adalah alamatul jam'i. Nah, nah, fi mahalli jarin sebagai apa? Mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Naam, wa yu'adziba, adzaba yu'adzib. Nah, yu'adzib itu fi'il, kata kerja. Kenapa di fathah? Ma'tuf dia kepada ya jaziyah, wawunya atof. Kita lewati langsung ala munafikin. Silahkan antum. Al-munafiqina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u
li'annahu jam'u mudzakkarin salimin. Ya, sahih. Betul. Insya'a au yatuba. Nah, li-nya itu ta'lil, ya, lamukai penasab. Artinya agar supaya kan ta'lil itu. Artinya apa berarti liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, agar supaya Allah tabaraka wa taala memberikan balasan as-shadiqina kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, ya, bisidqihim, ya, karena kebenarannya. Wa yu'adzibal munafiqina, dan Allah Subhanahu wa taala, yu'adziba ada fa'ilnya, domir mustatir jawazan takdiru huwa yang kembali kepada lafal Allah. Dan Allah pun akan mengazab, ya, memberikan balasan azab kepada orang-orang munafik, ya, jika Allah menghendakinya. Sya'a ada fa'ilnya juga, Allah, jika Allah menghendakinya, ya, au yatuba, ya, atau dia menerima taubat mereka. Nah, biasanya kalau nulis ayat Al-Qur'an yang belum selesai kan biasanya, tapi ini pun menjadi kaidah, ya. Nah, berarti masih ada penggalan-penggalan lagi setelahnya, tapi kita tidak menuliskannya, diberikan titik-titik seperti ini. Gitu. Baik, barakallahu fikum. Nah, Muhammad Ilham. Kita lanjut nomor 2, silahkan. Siapa yang ingin mengi'rab? Tes, halo. Ana coba Ustaz. Afwan. Sonat. Nah, silahkan. Tafadhol. Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yanqihal muhsanati. Nah, al-muhsanat. Lihat akhirnya dulu. Al-muhsanati Lihat di akhirnya dulu. Dia diakhiri oleh apa itu? kasroh. Enggak, maksudnya hurufnya. Tak Iya. alif dan ta. Sahih, ya. Alif dan ta. Ta-nya tak maftuhah. Berarti isim apa yang diakhiri oleh alif dan ta maftuhah seperti ini? Jamak mu'anats salim Ustaz. Iya, nah, alhamdulillah ketika kita mengidentifikasi Al-Quran semua sudah berharokat nih. Ini latihan pertama kali sebelum baca kitab-kitab yang tanpa harokat. Nah, ternyata dia di kasroh. Ya, ternyata dia di kasroh. Nah, jamak muannas salim kan punya tanda kasroh, ya. Dia bisa bertanda kasroh nih. Nah, ketika jamak muannas salim diakhiri kasroh, maka ada dua kemungkinan i'rab, ya kan? Dua kemungkinan i'rab. Yang pertama i'rab jer, dan yang kedua i'rab nasab. Nah, kedua i'rab itu kan jamak muannas salim di kasroh. Coba kalau misalkan dia majrur, ada nggak huruf jar sebelumnya? Tidak. Tidak, berarti udah pasti langsung dia nasab di sini. Nah, cuman pas nasab kedudukannya apa nih? Kita lihat sebelumnya. Yang kiha ini fi'il tidak? Fi'il Ya. Ustaz. Iya, sudah ada fa'ilnya? Udah. Ya, karena nggak mungkin kalau mau sonat jadi fa'il ya ngapain di kasrah kan? Begitu. Nah, coba langsung kita udah dapat tuh. Udah dapat kedudukannya apa? Objek maf'ul bi, tanda kasroh, i'rab nasab, ya sigoh atau bentuknya adalah jamak muannas salim. Kita masukkan kaidah bagaimana cara mengi'rabnya. Bagaimana kaidah yang telah kita pelajari, kaidah mengi'rabnya. Silakan, Pak. Al-muhsanati maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi kasrotun zahiratun fi akhirih. Iya, itu lengkap sekali itu. Kalau yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Iskandar selaku penulis buku ini kan cukup sampai apa? Al-kasratu gitu. Tapi nggak apa-apa kalau antum panjang seperti itu tadi, ya, semakin jelas gitu. Kadang kebiasaan. Iya, karena antum sudah belajar sebelumnya pasti tentunya, ya. Iya, itu. Dan dengan metode pengi'raban yang tadi. Nah, coba kita pakai dengan metode pengi'raban sebagaimana yang kita pelajari dari buku ini. Jadi semakin banyak nanti teman-teman nanti ketika ngajar
Nah, yang dihadirkan kepada murid itu nggak cuma satu model pengirapan, tapi ada beberapa model pengirapan dan itu tidaklah keluar dari koridor tata cara mengirap suatu kata dalam bahasa Arab gitu. Nah, jadi kan memberikan wawasan, ya, pembelajaran, kebermanfaatan, pengetahuan yang luar biasa kepada orang-orang yang belajar dengan kita. Ini Masya Allah, ini pentingnya. Nah, itu kita biasakan. Nah, kita pakai yang simpel-simpel, yang mudah-mudah nih. Ya. Wa alamatu nasbihi al-kasratu. Sebutkan li'annahu, karena dia apa? Jamak muannas salim. Baik, lanjut. Al-mu'minati famin malakat aimanukum min fatabiyatikum al-mu'minat. Fatayatikum. Berarti ismun majrur ya Ustaz ya? Iya, antum katakan majrurun berarti apa? Dia dijar kan? Majrur itu kan artinya yang dijar. Yang dijar berarti ada penjarnya. Apa penjara di situ? Ya, huruf Min. jar. Iya, betul, huruf jar min. Nah, langsung i'rab. Ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al-kasroh Li'annahu li'annahu jamak mu'annas salim. iya, betul. Li'annahu jamak muannas salim. Bahwa mudhof itu Ustaz ya. Seperti Bahwa atas tadi. betul. Lanjut yang kafnya di situ kan ada kum. Nah, kafnya dulu karena mimnya itu adalah alamatun li jam'iz dzukur atau alamatul jam'i. Nah, mimnya itu yang menjadi domir yang tersambung. Berarti kaf Al-kafu al-kafu mudhofun ilaihi Nah, marjur belum kepada kedudukannya. Kita jelaskan dulu dia bentuknya apa itu? Domir. domirun Nah, mutasilun sahih muttasilun. uh, Mabniyun kita jelaskan. Ini dia. oh tetap mabniyun ala ala dhammi Ustaz. Sahih kan ku. Nah, domah tuh. Nah, kalau untuk mabni itu dia nggak muannas jadi dimuzakarkan. Ala dommi. Oh, ala dhammi Fi mahalli fi mahalli jarrin. jarin. Ya, boleh katakan bil idofah, boleh juga katakan mudhafun ilaih. Nah, baru di situ kita sebut mudhaf ilaihnya sebagai apa? Kedudukannya dia. Nah, kalau yang mabni kita nanti penyebutannya ada fi mahalli. Nah, wal mimu alamatul jam'i atau bisa juga alamatun li jam'i dzukur. Satu tanda untuk jamak muzakkar. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih, Pak. Wa fik Kita lanjut barakallah. nomor 3. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut nomor 3. Silakan. Siapa yang mau? Yang akhwat juga boleh ya. Nah. Gimana? Coba Ustaz. Taib. Nah, Mas Muka. Ismi Wawan Ustaz. Sahlan tafadhal iqra. Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Li mu'minin li alamu ismun huruf jar saja. Alamu harfu jarun mabniun Jarrin. harfu jarun mabniun ala kasri. Mu'min ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun fi zahirihi. Ya, boleh. Nah, atau cukup katakan dengan apa? Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Nah, li'annahu ismun mufradun. Ya, lanjut. Mu'minan maf'ulun bih saja.
Betul. Nah, sob dan fathah. mu'minan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala Al-fathah. al-fathat. Kita pakai metode yang udah Dahsyat. diajarkan buku ini. Al-fathatu wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu Annahu لأنه اسم منف- لأنه اسم مفرد san. ya sahih, ismun mufradun, bukan mudhaf ilaihi ya. Bukan ismun mufradin, bukan. Itu. Baik. Coba Mumin. antum terjemahkan tuh ayat An-Nisa 92. Sekalian tadabbur kita. Dan tidaklah seorang mukmin membunuh mukmin kecuali berdosa, dan tidaklah dan siapa yang membunuh seorang mukmin Kecuali kan mukminan khata kecuali khata kecuali karena dia salah, keliru maksudnya. Arah. Enggak sengaja di sini. Memang qatala mukminan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Kalau saya menerjemahkan man tidak dengan barang siapa, tapi sedikit demi sedikit saya usahakan ubah dengan siapa saja atau siapapun, menunjukkan makna umum. Ya, barang siapa, ada kata barang di situ, saya sedikit muskil itu. Itu barang punya siapa nggak tahu saya. Nah, tapi menjadi ma'ruf terjemahan apa namanya, bahkan diksi barang siapapun juga masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tidak dinilai adanya kekeliruan di sana. Baik. Boleh setuju atau tidak ya. Dan siapa saja atau siapapun qatala yang membunuh seorang mukmin. Atau antum lanjutkan khatan karena bersalah. Karena bersalah tahrir raqabah. Ya, maka hendaknya tahrir apa namanya? Mengurai, membebaskan. Raqabah artinya apa, Bu? Budak. Ya. Nah, berbahaya gitu ya. Baik, kita lanjut nomor 4. Barakallahu fiik. Ya, lanjut yang keempat. Nah, silakan. Nah, Yurid, siapa yang mau? Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Nama perkenalan diri dulu nggak, Tat? Oh, nah, udah ada kelihatan nama antum, nah. Pak Agung. Silakan iya, langsung. Tat. Iya, tadi nama-namanya nggak kelihatan, jadi Anda tanya langsung. Silakan, Pak Agung. Iya, Tat. Bismillah. Yusikumullahu fil auladikum. Yang dijawab, yang di garis bawah yang Tat. Betul, iya. Fi harfu jarrin wa alamat mabniun ala sukuni auladi Jelaskan, betul. Auladi majrurun wa alamatu jarrihi li'annahu al-kasrah. Tandanya belum antum sebutkan tuh. wa Kurang ya. alamat ya wa alamatu kasratun wa alamatu Naam, li'annahu. kasratun li'annahu ismu jam'u taksirin. Iya, nggak usah ada ismunya berarti ya. Li'annahu jam'u taksir. Oh, na'am, Tat. Wal kafu Wal kafu mabniun ala enggak. ala dom Al kafu domirun. oh al kafu domirun muttasilun jitat Nggih, mabniun mabniun ala domi fi uh, mahallin fi fi mahali jarri jarin lianna fi wa mahalli jarin fi mahali jarin mudhafun ilaih. liannahu mudhafun ilai. Enggak usah ada li'annahu, langsung saja mudhafun ilaih. Oh. Wal mimu alamatun Wal mimu alamatu alam sukun itu. enggak. Wa
Wal mimu alamatun li jam'i dzukur gitu. Nggak usah disebutkan lagi dia mabni ala sukun, nggak usah. Dia sebagai tanda huruf mim sukun itu sebagai tanda apa? Jamaknya. Gitu. Wa mimun Huruf gimana kasar tadi itu? wal mimu alamatul jam'i atau alamatun ya li jam'i dzukur untuk jamak yang muzakkar. Baik, lanjut di al unsayain. Nah, Li Din. al unsayain eh al unsayain majrurun Mudhafun wa ilaih. mudhafun majrurun mudhafun ilaihi eh Bihi gimana tan? wa alamatu jarrihi Wa alamatu jarihi eh ya nun ya tadi ya. aliya'u saja. Al ya'u gitu aja tan. Ini buat anit tanwin, dia pengganti dari tanwin, bukan penanda i'rab. Penanda i'rabnya ya saja. Oh nah Dia al seperti ya'u. musanna. Nah, saya katakan bukan musanna karena dia bukan musanna asli itu. Dia mulhaq nanti. Mulhaq yang ini tan. Nah, betul. Jadi wa alamatu jarrihi aliya'u li'annahu mulhaqun bil musanna. Jadi unsayain sama seperti isna tain. Gitu. Isnatain. Oh Nah, iya. terakhir Jazakallah khairan tan. wa iyyakum jami'an. Dan lanjut terakhir wali abwaihi. Nah, silakan. Eh wali abwa waihi. Abwainya saja langsung. Lamnya tadi kan sudah. Oh ya, abwahi yaitu majrurun wa alamatu jarrihi ya tadi. Lanjut lanjut aliya'u. Eh al ya'u. Ya, aliya'u kan antum tadi katakan wa alamatu jarihi. Alamah kan tanda jarihi jarnya dan tanda jarnya apa? Oh Aliya'u ya. eh wa alamatu yaun ya tadi. Dimakrifatkan saja aliya'u. Wa alamatu ya al ya'u Wa alam li'an wa alamatu jarrihi. wa alamatu jarrihi al ya'u Ya. eh, li'anahu ini Musanna. musanna gitu tadi. Ya, musanna. Mm. Mudhafun ilai. Mudhafun. Ya. Al-ha'u yang nempel tuh hi-nya domirun muttasilun mabniun fi mahalli jarin mudhaf Mudhafun ilaih. ilai. Ya, ini dua bapak ya. Maksud dari dua bapak di sini adalah orang tua ya, ayah dan ibu, abuaihi. Nah, ini untuk memudahkan saja, untuk memudahkan saja. Bukan karena ada bias gender ya. Jadi nggak ada cocok logi dengan ini mengatakan bahasa Arab lebih berpihak kepada laki-laki. Langsung didalilkan dengan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, nggak ada. Ya. Nah, ada rekamannya kemarin bagus itu, kajian dari Ustadz Nur Fajri Ramadan. Ya, yang tempo hari pernah saya share di grup. Nah, ya. Nah, ini diantara bahasan beliau, Abuaihi. Untuk memudahkan saja takhfif. Ini uniknya bahasa Arab. Bukan adanya keberpihakan kepada salah satu gender, tidak. Ya. Nah, inilah bukti keadilan apa? Allah tabaraka wa taala. Dari mulai memilih bahasa ya, yaitu menggunakan bahasa Arab. Nah, baik kita lanjut yang kelima. Nah, al-mu'minuna. Nah, ya. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna dhanna. Al-mu'minuna dhanna. Dhanna itu fi'il ya. Dhanna yadhunnu. Al-mu'minuna jamak mudzakkar salim. Kita langsung i'rab saja. Al-mu'minuna ya di situ sebagai fa'ilun marfu'un yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rofa'nya adalah al-wawu al-wawu li'annahu jam'u mudzakarin salim. Nah, ini kan kaidah yang diberikan oleh penulis kaifatut skinu an-nahwa ya, kaifatut skinu an-nahwa. Kalau kita ingin panjangkan al-wawu niyabatan anid dhammah, nah ini panjangan. Nah, baik, sebenarnya bagus itu ya. Masya Allah, semakin jelas nanti Arabnya. Baik. Wal mu'minat. Nah, wal mu'minat ini adalah isim ma'tuf dia kan karena terletak setelah waw ataf. Marfu'un juga di rofa wa alamatur raf'i dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Karena dia apa?
li'annahu jamak muannas salim. Kan rofaknya jamak muannas salim tandanya dengan apa? Dhammah. Barakallahu fi. Kita lanjut yang keenam. Liyu'adziballahu al-munafiqin. Allah ya. Ismul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi ad-dhammah. Ya, li'annahu ismun mufradun. Kemudian al-munafiqina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fat al-ya'u. Kenapa tanda nasabnya ya? Li'annahu jama' mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Wal munafiqat nih jamak muannas salim nih, ma'tuf ya. Ismun ma'tufun mansubun dia dinasab wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya apa? Al-kasrah. Li'annahu jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim ketika nasab ya tandanya dengan apa? Kasrah. Terakhir al-mu'minin ya. Al-mu'minin isim majrur ya karena sebelumnya ada ala huruf jar. Wa alamatu jarrihi ya kan al-mu'minin ya wa alamatu jarrihi tanda jarnya apa? Al-ya'u. Gimana? Li'annahu jam'u mudzakkar salim karena dia jamak mudzakkar salim. Barakallahu fiik. Kita masuk nomor 7 nih. Silakan siapa yang mau mengi'rab kata rajulaini? Langsung saja. Ada? Ya, rajulaini ya, dia sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, rajulaini sebagai apa? Maf'ul bih. Mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u. Kenapa tanda nasabnya ya? Li'annahu musanna, karena dia musanna. Maf'ul bih dari fi'il mana? Wajada. Ya. Yang ke-8 sekarang kata kullan nih di sini. Nah, Masya Allah. Kullan di sini. Nah, dia apa? Maf'ul. Maf'ul bih mansubun wa alamatuhu nasbihi al-fathah. Iya, sahih. Nah, lanjut yang ke-9. Kilahuma. Nah, ada atof tu au. Nah, berarti apa? Dia sebutannya isim ma'tufun marfu'un ya. Ini mulhaq ya di pembahasan musanna tuh. Kila dan kilta. Kila dan kilta. Masih ingat? Kila dan kilta tuh halaman 18. Ya. Kila itu kan untuk rofa. Nah. Ya. Ini yang mulhaq ya di i'rab seperti i'rab musanna tapi dengan syarat. Kan ada juga mulhaq dengan musanna tanpa syarat tuh. Nah, ini ketika lafal-lafal angka ya, itsnan gitu. Maka bagaimana cara mengi'rabnya kilahuma? Kila si ma'tuf marfu'un wa alamatur raf'iyya ala alifu. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bil musan. Nah, humanya sekarang ya dhamir mabni fi mahalli jarrin. Ya. Mudhaf ilaih. Terakhir yang ke-10 yang 10 salasina. Wawa adna. Nah, ini ada fa'ilnya tuh nahnu. Musa maf'ul pertama tuh. Salasina maf'ul kedua. Wah, jadi maf'ulun Maf'ul bisani, Ustaz. maf'ulun Maf'ul bisani. bi'in mansubun wa Wa alam. alamatu nasbihi al-ya. Betul, al-ya'u li'annahu apa? Salasina nih, jamul apa namanya? Ya anahu Al-Qud. jamak muzakkar salim. Iya, betul, karena angka-angka yang terikat gitu ya. Li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Sahih. Nah, arba'ina maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim sama. Yang 11 nih ulu. Nah, ini mulhaq juga nih. Coba siapa yang mau i'rab? Nah, terakhir. Fa'il.
Fa'il. Kita lihatlah di situ kan ada illa. Ini bentuk mustasna ini, pengecualian ya. Tapi mustasnanya apa? Nakis. Ya, nakis, ya manfi lah. Gitu. Yadzakkaru. Nah, belum tahu tuh. Maka dia yang terletak setelah ada tulis istisnanya ya menjadi apa? Fa'il untuk yadzakkaru. Pakai rofa tuh. Fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi al-wawu. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim wa huwa mudhaf. Al-bab kan mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Tu. Limadha? Li'annahu si mufrad. Nah, ya. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, ini jawaban-jawabannya yang tadi ya, dengan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Baik, insya Allah pekan depan kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu tentang asmaul khomsah ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Nah,